Kita lanjutkan ke sambutan Rektor Universitas Indonesia. Ya. Nah, buku ini sebenarnya kelanjutan dari buku dari UI, dari Rachel Sumatian Riset itu dia. Dan ini sambutan dari Rektor Universitas Indonesia, temanya memahami seni memimpin dari pertanian holistik. Ibaratkan seperti menaklukkan tarian gajah liar ini. Profesor Dr. Gumilar Rusliwa Somantri ya. Ini juga banyak memberi wacana yang inspiring itu. Juga menggali pikiran-pikiran Selo Sumarjan dalam buku tentang revitalisasi pertanian dan dialog peradaban ya. Seperti air, wacana yang digunakan terus mengalir dan berlanjut. Diberikannya buku ini oleh Universitas Pancasila dalam rangka memperingati 45 tahun berdirinya. Kemudian disambut oleh Rektor Syarif Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Lanata Dharma itu. Membaca buku ini kita diajak kenali di mana sebenarnya peradaban kita saat ini sedang berada, apa masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, dan keterkaitan dengan apa yang sedang terjadi di dunia dan alam sekitar yang terus berubah semakin cepat, seolah kita menunggang gajah liar, raksasa menari yang ya dalam proses eternal becoming yang tidak akan pernah mundur dan tidak bisa mundur itu. Proses menemukan masalah secara benar ini sendiri sudah merupakan bagian daripada menemukan jawabannya, karena the goal is in the process. Menghadapi tantangan seperti mengatasi dampak perubahan iklim, keterkaitan sistem keuangan global, pandemi penyakit, ketahanan pangan, penegakan HAM, distribusi keadilan, ancaman desintegrasi masyarakat, hidup bersama dalam damai meski berbeda dalam kepercayaan, keyakinan, dan cara pandang. Tidak ada satu agama dan negara manapun yang mempunyai semua resources yang diperlukan dan bisa mengklaim mampu menyelesaikan sendiri kecuali dengan bekerja sama. Ini di sini nih ya. Kita tidak ada kalau kita mau mengatakan paling benar sendiri ya sudah dari awalnya salah, nggak bisa nyelesaikan. Kita tidak bisa berhenti karena hanya ada satu jalan terbentang di hadapan kita, yaitu maju dan terus maju ke depan meski belum tahu bagaimana bentuknya, karena bertemu dengan paradoks, yaitu semakin banyak yang diketahui semakin banyak hal yang belum diketahui, persis seperti diakui oleh Socrates 2500 tahun lalu bahwa puncak ilmu pengetahuan ternyata I know I don't know ya, bukan I know that I know ya. Namun demikian yang pasti tidak bisa jalan lain yang membangun knowledge dan wisdom based society, you know? Jadi kalau mau menang-menang ya nggak bisa, merasa menang rumongso bisa itu. Ini yang penting knowledge and wisdom based society. Nah ini ada di seluruh dunia toh. Tumbuhnya kesadaran akan kenyataan ini sangat penting karena akan menjadi modal spiritual yang berharga untuk mendorong umat manusia selalu mau terus berdialog dengan open mind and open heart untuk belajar hidup silih asih, asa asuh dan wangi. Ya, apa yang dikemukakan oleh Rudyard Kipling tentang adanya perbedaan antara timur dan barat yang tak bisa disatukan sehingga menimbulkan clash of civilization, ternyata sudah tidak bisa dipertahankan lagi jika globalisasi bukan lagi sekedar wacana tapi menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apapun kita boleh berbeda pendapat karena memang merupakan hak asasi setiap orang, sehingga
jadi divergensi dalam cara pandang, apalagi setelah dielaborasi oleh teknologi informasi sehingga memunculkan generasi internet. Namun jalan untuk menyelesaikan persoalan apa saja pada akhirnya demi keseimbangan, kesinambungan kehidupan tidak bisa lain harus berujung pada dialog untuk membangun kehidupan bersama. Ya, ini sudah kelihatan di peristiwa G20 di Bali itu ya menunjukkan ya Indonesia menyadarkan bahwa tidak bisa lain kecuali unity and diversity, bineka tunggal ika. Tidak bisa lain, gitu. Artinya bukan sekedar membangun multikulturalisme berbasis hak asasi, unity in diversity atau bineka tunggal ika yang substansinya adalah unity is diversity, diversity is unity, atau contraria sunt complementa. Tidak ada persatuan tanpa perbedaan dan tidak ada perbedaan tanpa persatuan. Seperti sebuah pohon berasal dari sebuah benih kecil atau bagaimana bangunan pencakar langit berasal dari pikiran arsiteknya, demikian pula suatu peradaban. Karena itu hakikat belajar bukan terbatas untuk memahami objek yang berujung pada spesialisasi dan menguasai masalah dari A sampai Z, tapi lebih pada kata kerja, yaitu membina manusia yang mau terus maju sepanjang hidup, sehingga dengan sendirinya akan mampu berpikir out of the box dan bisa memahami hubungan keterkaitan tersembunyi, ini penting nih, antara satu dengan lainnya. Dari proses pendidikan seperti ini akan muncul pemimpin yang tidak membuat jarak, terlibat dan menari bersama masalah, sehingga disebut the dancing leader, yang pada gilirannya akan menumbuhkan learning organization, nation, dan akhirnya civilization. Ya. Itulah kira-kira ya. Karena itu saya merasa, nah ini perlu dihidupkan lagi kan. Ya, wisdom ini kan. Kita nggak bisa mau menang sendiri, mau apa, ya kita harus berani silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wangi. Konfusius mengatakan tujuan hidup manusia ini apa sih? Belajar jadi manusia. Berapa lama sih? Seumur hidup? Bukan sampai PhD aja. Caranya gimana? Kalau pisau diasah dengan batu asah, manusia diasah dengan manusia. Ya, sekian dulu. Sampai jumpa lagi.